wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita kembali duduk bersama-sama. Kita bersama-sama mencari sebab-sebab yang akan menguatkan kita, mencari sebab-sebab yang akan menyabarkan kita, mencari sebab-sebab yang akan membuat kita menjadi lebih mengerti tujuan hidup kita. Untuk apa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya dipertemukan dengan Rajab? Kenapa saya dipertemukan dengan Sya'ban? Dan semoga kenapa kami dipertemukan dengan bulan Ramadan? Itu semuanya bukan sesuatu yang berlalu begitu saja, tapi ada keinginan-keinginan dari Allah Ta'ala. Ada tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk kita lakukan, untuk kita lalui. Kita dikasih kesempatan untuk sholat, kita dikasih kesempatan untuk puasa, kita dikasih kesempatan untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang terbaik. Meskipun Allah Ta'ala nggak butuh sama sholat kita, meskipun Allah Ta'ala nggak butuh sama puasa kita, meskipun Allah Ta'ala nggak butuh sama sedekahnya kita, meskipun Allah Ta'ala nggak butuh sama itu semuanya, tapi Allah Ta'ala tetap senang, Allah Ta'ala tetap gembira, Allah Ta'ala tetap menyambut dengan sambutan yang luar biasa ketika ada hamba-hambanya yang mendekat kepadanya, ketika ada hamba-hambanya yang berlari kepadanya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau misalkan ada seorang hambaku, idza taqarrabal abdu ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi ba'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Barang siapa yang mendekat denganku dengan cara berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan cara berlari. Itu adalah ibarat-ibarat yang Allah Ta'ala tunjukkan bahwasanya seperti itu gembiranya Allah ketika ada hamba-hambanya yang kembali kepadanya, ketika ada hamba-hambanya yang beribadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Seperti itu Allah Ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai orang-orang yang beriman, kalian semuanya adalah para fakir-fakir menuju Allah. Kalian adalah orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan sholat yang sedikit, dengan sabar yang sedikit, dengan syukur yang sedikit, dengan niat tulus yang sedikit, dengan sedekah yang sedikit, dengan membangun bangunan untuk Allah Ta'ala yang sedikit. Semua perjuangan kita sedikit dibandingkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di masa-masa Bani Israel, di masa-masa yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, ada seorang hamba soleh, ada seseorang yang mendedikasikan hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 70 tahun lebih dia menghabiskan umurnya untuk puasa di siang harinya dan bangun malam di malam harinya. Sampai-sampai sesuatu yang menjadi karomah dari laki-laki tersebut, sesuatu rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepadanya karena dia bekerja untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala nanggung rezekinya, ditumbuhkan di samping tempat ibadahnya itu sebuah pohon apel. Tumbuh satu pohon apel, setiap hari berbuah satu. Dia pakai untuk berbuka pohon apel tersebut, dan di sampingnya ada air-air yang mengalir yang dia gunakan untuk minum. Hanya itu, setiap harinya dia pakai untuk berpuasa. Siang harinya dia berpuasa, berbuka dengan satu buah apel tersebut dan minum dari telaga yang ada di samping tempat dia beribadah.
Maka ketika hari kiamat, ketika ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan kepada hamba tersebut, ya abdi, wahai hambaku, udkhulul jannata bi rahmati. Silahkan kamu masuk ke dalam syurgaku berkat dari rahmatku. Silahkan kamu masuk ke dalam syurgaku berkat dari rahmatku. Maka hamba tersebut mengatakan, la ya Rabb, enggak ya Allah, saya ibadah 70 tahun lebih, saya habiskan hidup saya untuk ibadah, hidupku untukmu, ibadahku untukmu, saya melakukan itu semuanya hanya untukmu. Maka sudah sepatutnya kalau saya itu masuk ke dalam syurga dengan amalku. Masukkan saya syurga karena berkat amalku ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oh begitu, kamu menginginkan masuk ke dalam syurga dengan amalmu, maka silahkan sekarang kita timbang amalmu ibadah selama 70 tahun tersebut dengan nikmatnya satu bola mata yang aku berikan kepadamu. Ditimbang, ditimbang antara ibadah 70 tahun tersebut dengan satu nikmat bola mata yang dia melihat dari mulai lahir dengan mata tersebut, yang dia memandang dengan pandangannya, bisa membedakan ini warna merah, ini warna kuning, ini warna hijau, ini hitam dan lain sebagainya. Dengan mata tersebut dia bisa melihat dunia dengan indah, dengan mata tersebut dia bisa menjaganya dari perkara-perkara yang maksiat. Maka ditimbang sama Allah taala. Begitu ditimbang amal 70 tahun tersebut dengan satu nikmatnya bola mata, jomplang ternyata. Masih lebih berat nikmatnya satu bola mata. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, kalau kamu ingin masuk ke dalam salah satu tempat berkat dari amalmu, maka silahkan masuk ke dalam nerakaku dengan amalmu. Silahkan masuk ke dalam neraka dengan amalmu. Maka hamba tersebut mengatakan, la ya Rabbal birahmatik. Kalau gitu ndak ya Allah, kalau gitu saya persilahkan saya masuk ke dalam surga berkat dari rahmatmu. Maka masuklah kamu ke dalam surga. Ini yang seseorang ibadahnya selama 70 tahun lebih. Lawa edewe. Poso ora, poso lek ngodoke wis mlebu Syakban. Kodokku sik kurang 5, kodokku sik kurang 3, kodokku sik kurang 2. Sedekah yo encrit-encrit nggih. Jadi ibadah kita yang sedikit, dari pemahaman yang sedikit, dengan kemengertian yang sedikit, dengan cara-cara yang kadang benar, kadang salah, kadang lurus, kadang enggak, kadang tulus, kadang enggak, kadang kesusupan riya, kadang kesusupan ujub, kadang kesusupan dengan penyakit hati yang lainnya. Lalu setelah itu kita mengharapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Pengennya enak di dunia, enak juga di akhirat. Pengennya di dunia santai juga di akhirat. Pengennya nyari nyamannya di dunia, nyaman juga di akhirat. Mimpi, Bu. Dunia ini tempatnya berjuang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjaranya orang beriman. Kehidupannya seperti di dalam penjara, kehidupannya seperti di dalam kungkungan, kehidupannya penuh dengan aturan, nggak boleh begini, nggak boleh begini, yang ini haram, yang ini halal, ya kamu harus begini. Memang seperti itu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang tidak beriman. Surganya orang tidak beriman. Orang nggak beriman terserah, mau makan apapun terserah, mau pakai baju model apapun terserah, mau kerja bagaimanapun, dari halal kah, haram kah, dihabiskan untuk apapun terserah mereka. Terserah mereka, nggak ada aturan di dalam kehidupan mereka. Tapi begitu sebaliknya di akhirat, wal akhirah jannatul mu'min wasijnul kafir. Sedangkan akhirat adalah tempat istirahatnya orang beriman, adalah surganya orang beriman, dan tempat penjaranya orang-orang non muslim. Kalau kita milih untuk aku di dunia di surga, nanti di akhirat juga di surga, kok enak men.
Di dunia pengennya seperti di surga, hidup tanpa aturan, hidup tanpa batas-batas apapun, nyari harta dari manapun, dikeluarkan untuk apapun, mati masuk surga. Kok enak? Nggih. Enak sekali kehidupan yang semacam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia yang dijamin surga, manusia yang termulia, manusia yang dikasih kelebihan tertinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi nasabnya, dari segi kedudukannya, dari segi pemahamannya, dari segi keilmuannya, dari segi fisiknya, dari segi segala hal dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Tapi kita lihat kehidupan Nabi, azab macam apa, kesengsaraan macam apa, musibah macam apa yang tidak menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terjadi pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari cacian orang-orang, hinaan dari orang-orang, penindasan dari orang-orang, semua terjadi pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua hal yang tidak enak terjadi pada diri Nabi. Oleh karena itu di akhirat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Ta'ala surga Al-Firdaus, surga yang tertinggi, puncaknya tempat di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena dunia beliau, kehidupan dunia yang beliau lalui adalah sebuah kehidupan yang paling menyakitkan, adalah yang paling penuh batasan, adalah yang paling dikupang dengan perkara-perkara yang tidak enak. Makanya guru saya selalu berpesan, ar-rahatu huna, istirahatnya nanti di kuburan. Capek, istilahnya selesainya semua kekecewaan kita, capeknya kita, penatnya kita, pusingnya kita, ngurusi semua hal yang harus diurusi di dunia, itu tempat istirahatnya adalah di surganya Allah Ta'ala, bukan di dunia ini. Dunia memang tempatnya capek ibadah, capek dalam ibadah, capek di dalam mendidik anak, capek di dalam berbakti kepada orang tua, capek di dalam berbakti kepada suami, capek dengan omongannya orang, dengan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah kehidupan kita di dunia karena kita mendambakan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mugi-mugi kasil, mugi-mugi dikasih, mugi-mugi digampangkan jalannya, mugi-mugi ditunjukkan tempatnya, mugi-mugi dipertemukan sama sahabat-sahabat surga, dipertemukan dengan teman-teman ahli surga, dipertemukan sama orang-orang yang punya tujuan yang sama, yang punya perasaan yang sama, yang punya keinginan yang sama, pengen ngumpul di dunia, pengen juga ngumpul di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam keadaan terhormat, dalam keadaan ditinggikan derajatnya, dalam keadaan bersama-sama dengan orang-orang yang mulia. Ramadan ada di depan kita, Ramadan ada di depan mata kita, tinggal hitungan hari kita menuju hari-hari tersebut. Ramadan adalah bulan yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salah ila salah, wal jum'ah ilal jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, majtunibatil kabair. Sesungguhnya antara satu solat dengan solat yang lain, antara Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, adalah penggugur dari dosa-dosa kita yang sebelumnya selama kita menghindari dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar digugurkan sama Allah Ta'ala begitu kita nyampe sama Ramadan berikutnya. Ramadan kemarin kita ketemu, semoga dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang. Maka dosa yang kita lakukan antara Ramadan kemarin dan begitu kita ketemu sama Ramadan, awal dari Ramadan, hari pertama dari Ramadan, digugurkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama itu bukan dosa-dosa
dosa besar. Nggih. Selama bukan dosa-dosa besar, yang enggak gugur dosa besar, yang enggak dapat ampunan yang berdosa besar, dan enggak berhenti dari dosa tersebut. Apa dosa-dosa yang enggak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Malam pertama dari Ramadan itu dinamakan oleh para ulama kita dengan nama Lailatul Nadhrah. Malam pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana Allah taala memperhatikan kepada setiap hamba, melihat kepada setiap hamba, dan siapapun hamba yang dapat pandangannya Allah taala dientekne dosane, dihabiskan dosanya, dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4 golongan yang tidak dapat pandangannya Allah, maka sudah pasti mereka juga tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terhalang dengan hijab yang luar biasa tebal, karena terhalang dengan dosa yang luar biasa besar. Dia yang menghalangi dirinya untuk dipandang sama Allah, dia yang menghalangi dirinya untuk nyampe kepada Allah, dia yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu golongan yang pertama adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dipandang hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah, tidak percaya sama Allah, tidak percaya bahwasanya Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, yang patut kita sembah hanya Allah Ta'ala, maka tidak dapat ampunan dari Allah. Malam pertama Ramadan semua hamba diampuni, mereka tidak dapat ampunannya Allah. Itu yang pertama, karena saking besarnya dosa. Lalu golongan yang kedua yang juga tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala, al-uququ liwalidayh, orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Saya kan sudah jadi ibu, Kak, saya kan sudah jadi orang tua, Kak, apa masih wajib berbakti kepada orang tua? Ya. Orang tua kita punya hak atas kita seperti apapun keadaan mereka, seburuk apapun keadaan mereka. Meskipun misalkan mereka orang yang tidak percaya kepada Allah, meskipun misalkan mereka orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar, meskipun mereka kasar sama kita, meskipun mereka pernah melakukan perkara-perkara yang buruk kepada kita, tapi mereka adalah wasilah kita untuk dihadirkan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ini, maka mereka punya hak terbesar untuk kita berbakti kepadanya. Dohiron wa batinan. Bakti ini, bakti kepada orang tua ini harus kita lakukan secara dohir maupun secara batin. Dohir seperti apa? Dohir ngomongnya yang baik. Kalau mereka orang tidak punya, kita harus bantu, harus ngasih nafkah. Mereka orang pertama yang harus kecipratan nafkah kita. Mereka kalau kita merasakan manisnya harta, mereka orang pertama yang harus merasakan manisnya harta tersebut. Kalau kita bergembira, mereka orang yang pertama harus kita gembirakan. Kalau kita pergi-pergi untuk bersenang-senang, mereka orang yang pertama yang harus kita ajak. Kalau kita pengen ibadah umroh haji, mereka orang yang pertama harus kita perhatikan dalam perkara-perkara tersebut. Orang yang paling punya hak besar atas diri kita karena menjadi sebab kita lahir di atas muka bumi ini. Nggak perlu ngelihat kelakuannya, nggak perlu ngelihat amal ibadahnya, nggak perlu melihat seperti apa keadaan mereka, tapi kita hadir di atas muka bumi ini karena orang tua kita, maka dohir kita harus berbakti, batin kita juga harus berbakti. Kalau yang masih punya orang tua, ditunjukkan sekarang waktunya. Kalau kita mau baik-baikin mereka sekarang, kalau kita mau menyenangkan mereka sekarang, kalau kita pengen bikin mereka tertawa sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Lek masih punya orang tua.
Kalau sudah tidak punya orang tua gimana? Berbakti dengan cara berziarah ke makam mereka, mengirimkan doa-doa kepada mereka, bersedekah atas nama mereka, melakukan kebaikan atas nama mereka, dengan harapan Allah Ta'ala membalikkan nama kita dari golongan yang durhaka kepada orang tua menjadi golongan yang berbakti kepada orang tua. Itu secara dohir, ngomong yang baik, ngasih sesuatu yang menyenangkan, bawa mereka ke tempat-tempat yang indah dan lain, itu secara dohir. Yang batin juga harus diperbaiki. Batin ini apa? Ngempetnya kita, ibu panggah ngomel-ngomel, aku lu wis dadi ibu yoan. Kok panggah diomeli aja, kok panggah dimarahin aja, nggak keluar itu. Tapi kita ngomong di dalam hati kita, itu harus dibalik. Dibalik dengan cara seperti apa? Oh, pancen yo bapak, pancen yo ibu, nganggep saya selama-lamanya adalah seorang anak. Berapapun usia saya, mau itu 50 tahun, mau itu 40 tahun, mau itu 60 tahun, anak di mata orang tua tetap seorang anak. Anak di mata orang tua tetap seperti anak kecil. Anak di mata orang tua tetap pengen memperlakukan seperti halnya seorang anak. Jadi kalau mereka cerita sesuatu, dengarkan. Seperti kita waktu kecil senengane didongengi, orang tua tetap seneng dongengin kita, nyeritakan sesuatu kepada kita berapapun usia kita. Kalau tempatnya mereka jauh, jangan bosan-bosan cerita di telepon setiap hari atau video call setiap hari. Yang penting ada interaksi yang itu intensif, dan itu harus selalu, maksudnya kalau jangan sampai seminggu sekali apa sebulan sekali, apalagi setahun sekali. Jangan sampai arep Ramadan tok telepone, Bu gimana kabarnya, ada uang. Jangan sampai, Bu, jangan sampai seperti itu. Jadi dohir kita harus, kalau mereka punya kesalahan-kesalahan, kalau mereka punya pendidikan yang menurut kita nggak benar di dalam syariat, yang kasar lah misalkan, atau suka mukul, suka ini dan lain sebagainya, maafkan mereka, dimaafkan. Kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita tentang orang tua kita, itu nanti istilahnya kita misalkan ada orang, saya dikasari sama orang tua saya punya orang tua kasar, sukanya mukul, sukanya memperlakukan saya tidak benar, terus kita cita nanti kalau saya rumah tangga saya tidak akan jadi orang tua yang kasar, nggak mungkin. Sebelum Anda memaafkan kesalahan orang tua, sebelum Anda berdamai dengan keadaan orang tua, karena ini bawaannya dari dalam hati. Kalau kita tidak bisa damai dengan keadaan orang tua kepada kita juga tidak akan bisa berdamai antara hubungan kita dengan anak kita. Kita akan jadi orang tua yang sama kasarnya, kita akan jadi orang tua yang sama mukulnya, kita juga akan menjadi orang tua yang seperti itu, karena itu seperti lingkaran setan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, birru abaakum tabirrukum abnaukum waifu taif nisaukum. Wahai orang-orang, ini seperti hukum karma. Orang yang berbakti kepada orang tua akan dihadiahi sama Allah Ta'ala anak-anak yang berbakti kepadanya. Tapi anak-anak yang durhaka kepada orang tua akan dikasih anak-anak yang akan durhaka kepada mereka. Kalau kita tidak bisa berdamai, dapat orang tua yang memang kasar dan lain sebagainya, sehingga kita punya perlakuan buruk kepada mereka, punya pandangan buruk kepada mereka, kita juga akan dikasih anak-anak yang sama perasaannya seperti kita kepada orang tua. Mereka yang marah kepada kita, mereka yang tidak senang sama kita, mereka yang benci sama kita, mereka yang kasar sama kita. Itu karena kita tidak bisa menjadi anak-anak yang berdamai, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua secara dohir maupun secara batin. Bahkan ditambahi sama Rasulullah, waifu taif nisaukum. Kalau para laki-laki, wahai para laki-laki, jadilah kalian para laki-laki yang menjaga harga diri terhadap, istilahnya jaga pandangan kepada perempuan lain, jaga hubungan dengan perempuan lain,
lain, jaga komunikasi yang pada batas-batasnya dengan para perempuan lain, maka kamu akan dapat anak-anak perempuanmu, istri-istrimu juga akan menjadi perempuan-perempuan yang dihormati oleh laki-laki yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sudah ada laki-laki yang tidak jaga pandangan, yang sukanya itu memperlakukan perempuan dengan cara yang tidak terhormat, tidak ada batas antara hubungannya dengan para perempuan-perempuan tersebut, anak-anaknya juga akan diperlakukan seperti itu. Jadi anak-anaknya juga akan disepelekan, juga akan dilecehkan. Anak perempuannya maupun istrinya ataupun saudara perempuannya akan diperlakukan seperti itu. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama asyirku billah, yang kedua al-uquq liwalidayh, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga al-mudminul khamr. Al-mudminul khamr, orang-orang yang minum minuman keras atau mengkonsumsi segala sesuatu yang bikin akal ini hilang, entah itu narkoba, entah itu sabu-sabu, entah itu ganja atau apapun juga, segala sesuatu yang mencabut akal kesehatan seseorang yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bedakan kita sama hewan itu akal. Yang bedakan antara kita dengan makhluk Allah Ta'ala yang lainnya yang tidak kena khitab ibadah adalah karena akal kita. Orang gila itu tidak wajib puasa, orang gila itu tidak wajib sholat. Karena apa? Karena tidak punya akal. Lah ini ada orang waras kok digila-gilakan. Ada orang dikasih akal sama Allah Ta'ala, bisa mikir sehat, bisa memahami dengan benar, tapi malah digila-gilakan dengan cara minum khamr. Orang kalau minum khamr itu kan nggak sadar apapun, gitu, bisa melakukan apapun. Makanya sampai dikatakan khamr ini, atau minuman keras ini adalah ummul kabair, ibunya dosa besar. Ibunya dosa besar itu minum minuman keras atau mengonsumsi segala sesuatu yang menghilangkan akal, narkoba dan lain sebagainya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, beliau itu di masa sebelum beliau masuk, belum ada agama Islam, di usia 10 tahun atau 11 tahun, anak yang masih remaja, belum balik, belum masuk usia dewasa, ketika melihat, waktu itu kan khamr atau minuman keras itu termasuk sesuatu yang dikonsumsi oleh semua kalangan, diminum oleh siapapun, sehingga pemandangan orang mabuk di jalan-jalan, orang ngapain aja di jalan-jalan itu biasa di Mekah waktu itu, di masa jahiliyah yang dinamakan masa kebodohan. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar ini ngelihat ada orang mabuk di pinggir jalan, mabuk di pinggir jalan karena tidak sadar, maaf BAB di pinggir jalan. Dibuka bajunya, dibuka celananya, BAB dia, BAB nopo nggih? Beol, nggih. Berak di pinggir jalan. Setelah tidak punya malu yang seperti itu, auratnya terlihat, dia buang air di tempat tersebut, dilihat beraknya itu tadi, diambil pakai tangannya, dimakan. Nggak sadar. Orang yang nggak punya akal, nggak sadar dia, nggak sadar melakukan apapun, nggak sadar melakukan dosa apapun juga nggak sadar. Maka ketika melihat pemandangan yang seperti itu, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, saya nggak akan pernah mau minum ataupun mencicipi barang setetes benda yang membuat saya nggak ada bedanya sama hewan, yang membuat saya nggak ada hilang rasa malu saya, hilang rasa akal sehat saya, hilang segala sesuatu yang menjadi karunia Tuhan kepada saya, hilang semuanya gara-gara barang laknat yang semacam ini. Itu Sayyidina Abu Bakar. Makanya dikatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijatul Kubra, orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, langsung percaya kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang dijaga sama Allah Ta'ala. Bahkan sebelum datangnya Islam, mereka nggak pernah melakukan yang semacam itu, nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah berzina, nggak pernah melakukan keharaman semacam itu. Itu yang jadi mudminul khamr, orang yang minum minuman keras. Kalau bertobat diampuni sama Allah.
bertobat dan berhenti dari apa yang dia lakukan, maka akan dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang masih terus tidak taubat dan masih terus punya cita-cita untuk mengkonsumsinya, ini manusia-manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di malam pertama Ramadan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, orang yang juga tidak dapat ampunan dari Allah Ta'ala adalah orang mukmin, orang beriman yang di dalam hatinya ada kebencian kepada hamba sesama muslim. Sing ndak wawuh, apa ndak wawuh itu? Sing satrunan, yang punya masalah sama sesama hamba Allah, yang masih punya gerundel di dalam hati kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan dari sekarang, kita bersihkan dari sekarang, minta maaf sekarang waktunya agar kita tidak masuk di dalam golongan yang semacam itu. Jadi luar biasa, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, anugerah yang aku berikan, kemuliaan yang aku berikan, segala sesuatu yang datang dari aku itu tidak akan nyampe kepadamu sebelum kamu itu, sebelum kita itu menjadi hamba-hamba yang juga membenahi, yang mendamaikan, yang merujukkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hubungan kita sama orang tua harus baik, hubungan kita sama orang sekitar kita harus baik. Kalau kita lihat orang yang sukanya mabuk-mabuk semacam itu, bisa enggak punya hubungan yang baik sama sekitarnya? Sama istrinya aja. Ada enggak istri yang seneng bojone setiap pulang ke rumah itu dalam keadaan mabuk, ngerusak segalanya, mukul sana sini, ada yang seneng? Nggak mungkin. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dengan hubungan kita dengan sesama manusia itu harus menjadi sesuatu yang seimbang. Harus menjadi sesuatu yang seimbang. Jadi di malam pertama Ramadan itu ada amaliyah khusus yang diajarkan oleh para ulama kita. Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena kamu melihat kepada hilal, dan berhentilah kamu puasa Ramadan ketika hilal Syawal itu sudah terlihat. Ketika hilalnya Ramadan kelihatan, kita puasa. Ketika hilalnya Syawal terlihat, kita berhenti dari puasa kita. Maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad mengajarkan kita membaca Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbak Allah. Jadi kita mengatakan kepada bulan yang menjadi penanda datangnya Ramadan, Allahu Akbar, Allah Ta'ala yang maha besar, Allah Ta'ala yang maha segalanya, Allah Ta'ala yang memberikan saya panjang umur, Allah Ta'ala yang nyampaikan saya ke Ramadan, Allah Ta'ala yang nyehatkan saya sampai sekarang. Allah yang ngasih itu semuanya, bukan saya, bukan dokter, bukan perawat, bukan siapapun, tapi Allah. Kalau kita tanya sama orang-orang yang Ramadan kemarin masih ketemu sama Ramadan, masih puasa, masih terawih, masih ngaji, misalkan mereka ditanya, sek melek apa ndak ketemu Ramadan? Milik, masih kepingin apa ndak puasa Ramadan? Masih kepingin, masih punya keinginan, punya harapan. Tapi karena takdirnya Allah Ta'ala, karena kena takdirnya Allah Ta'ala, habis umurnya mereka, atau disakitkan mereka, atau dikasih sesuatu yang membuat mereka tidak bisa ketemu, atau tidak bisa merasakan ibadah di bulan Ramadan, tidak bisa ngapa-ngapain mereka, tidak bisa melakukan apapun terhadap diri yang mereka klaim sebagai dirinya, badan yang mereka klaim sebagai badannya, jasad yang mereka klaim sebagai jasadnya, ternyata bukan miliknya, tapi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punyanya Allah ternyata, mek disili. Maka kita katakan Allahu Akbar, Allahumma ahilhu alaina
bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbak Allah. Ya Allah, jadikan kami para ahlinya Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang bisa menikmati Ramadan dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap iman dan Islamnya. Dalam keadaan tetap itu semuanya karena hanya orang yang sehat, karena hanya orang yang dalam keadaan aman, karena hanya orang-orang yang dalam keadaan tetap iman Islam yang bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Yang tidak punya ini semuanya tidak bisa. Kayak saudara-saudara kita yang ada di Palestina atau di tempat-tempat yang konflik, tempat-tempat yang terjadi peperangan, yang musuhnya itu adalah para orang-orang non-muslim, para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang dipenjara, yang diperlakukan tidak benar ketika di luar bulan Ramadan. Mereka itu dihalangi dari makan dan juga minum, tapi begitu masuk bulan Ramadan malah dipaksa makan, dipaksa minum. Dipaksa makan, dipaksa minum. Mereka pengen puasa, mereka pengen menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi dipaksa dibatalkan Ramadannya. Kenapa? Karena daerahnya tidak aman. Maka ketika kita ada di negeri yang aman, kita berada di negeri yang tidak ada konflik, sama pemerintah kita berdamai, sama para penguasa kita berdamai, sama orang-orang yang ada di sekitar kita berdamai. Jangan sampai disia-siakan ibadah kita di bulan Ramadan. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbak Allah. Setelah itu kita katakan, wahai bulan, engkau adalah hamba Allah, engkau adalah petugasnya Allah untuk menjadi penanda awalnya Ramadan dan menjadi penanda akhirnya Ramadan. Kamu dapat tugas-tugas tertentu, saya juga punya tugas-tugas tertentu. Tugasmu jadi penanda. Tugasmu waktunya kelihatan sedikit, kamu kelihatan sedikit. Ketika harus kelihatan separuh, kelihatan separuh. Kelihatan full, dia full. Gitu. Ketika dicabut cahayanya sama Allah Ta'ala, yaudah iso nyapo-nyapo. Ketika mereka harus tertutupi dengan matahari, sehingga yang kita namakan dengan gerhana bulan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kelihatan, disuruh kelihatan, kelihatan. Disuruh tidak kelihatan sama Allah Ta'ala. Kita pun juga sama-sama hamba Allah. Saya punya tugas-tugas tertentu di bulan Ramadan. Tugas saya puasa, tugas saya sedekah, tugas saya taraweh, tugas saya nyari hubungan yang baik sama Al-Quran, tugas saya memahami lebih tentang Al-Quran, tugas saya mendekat lebih kepada Allah Ta'ala. Karena Ramadan ini menjadi karunia bagi sebagian orang, juga menjadi azab bagi sebagian orang. Karena Allah Ta'ala mampu meninggikan derajatnya seseorang dengan Ramadan, juga mampu menghempaskannya sejauh-jauhnya karena Ramadan. Bulan yang paling disenangi sama orang-orang beriman adalah Ramadan. Bulan yang paling tidak disukai oleh orang-orang munafik adalah bulan Ramadan. Karena mereka harus capek-capek puasa, mereka harus capek-capek sholat, mereka harus capek-capek melakukan ibadah-ibadah, dan itu tidak keluar dari hati mereka. Makanya yang kita benahi hati kita. Ya Allah, ini jadikan iman itu tetap di dalam hati, sehingga saya puasa bisa nikmat, saya ngaji bisa nikmat, taraweh bisa nikmat, silaturahim bisa nikmat. Hubungan semuanya bisa menjadi nikmat ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, karena pahalanya luar biasa besar. Rasulullah SAW mengatakan, ibadah wajib di bulan Ramadan dikasih ganjaran 70 kali lipatnya. Jenengan sholat ba'diyah subuh, pahalanya kayak sholat subuh. Kita sholat taraweh, pahalanya kayak sholat isya. Kita sholat ba'diyah duhur, pahalanya kayak sholat duhur. Ibadah sunnah dikasih pahala wajib, ibadah wajib dikasih pahala 70 kali lipatnya
sholat wajib. 70 kali lipatnya pahala wajib. Jadi begitu nyampe Ramadan, malam maghrib itu, masuknya Ramadan itu maghrib pertama, ketika kita sudah terawih tapi hari itu masih belum berpuasa, itu adalah mulai maghrib itu, mulai maghrib. Jadi sholat kita maghrib sama sholat kita asar di hari pertama masuk Ramadan itu langsung berbeda. Asarnya masih dianggap 1, maghribnya sudah dianggap 70 kali lipatnya. Makanya para ulama kita ngajarkan kalau sudah Ramadan itu mereka menjadikan momen Ramadan itu waktunya mereka mengeluarkan zakat. Bahkan sampai, padahal zakat itu kan kewajibannya setiap tahun. Misalkan saya bulan Januari mulai kerja, Januari tahun berikutnya harus dihitung. Kalau ternyata sudah nyampe nisab ya keluar zakat. Kalau belum nyampe nisab ya enggak keluar zakat. Cuman zakat fitrah saja yang wajib. Itu per tahun. Tapi banyak di antara para ulama kita yang ngajarkan meskipun misalkan Januarinya masih belum Ramadannya itu datangnya sebelumnya, maka dikeluarkan sebelumnya. Dihitung pas waktu Ramadan, biar haulnya, biar datangnya tahunan kewajiban zakat itu ketemunya sama bulan Ramadan. Harapannya apa? Biar pahalanya zakat menjadi 70 kali lipatnya dibandingkan kalau dikeluarkan di selain bulan Ramadan. Jadi ini Ramadan, bulan yang begitu luar biasa. Rasulullah juga mengatakan man fattara shaiman, barang siapa yang ngasih makan kepada orang yang puasa, falahu ajru wa ajru man shoma. Jadi barang siapa yang ngasih makan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala puasanya orang tersebut tanpa ngurangi pahala puasanya orang tersebut. Ngasih makan, dan ngasih makan ini katanya para sahabat, ya Rasul, berarti yang bisa cuman orang-orang kaya ya Rasul, yang bisa ngasih makan orang banyak cuman itu ya Rasul. Katanya Rasulullah, pahala ini diberikan sama Allah Ta'ala walaupun yang dia berikan itu hanya seteguk air, walaupun hanya 1 biji kurma, dapat pahalanya. Makanya dulu saya ketika di pondok, di pesantren, anak pesantren kan duitnya enggak banyak, nggak punya uang banyak, nggak bisa belikan apa-apa, nggak bisa nraktir macam-macam kan, nggak bisa, karena uang kita terbatas. Maka kalau sudah menjelang masuk waktu maghrib sekitar 15 menit sampai 20 menit sebelum azan itu sudah ngumpul semuanya. Nanti ada yang bagikan kurma dan berebut semuanya, rebutan repot. Yang nata nopo, yang nata sufrah niku nopo? Kayak semacam taplak gitu dari plastik, jadi dibeber semacam itu. Setelah itu nanti ada yang naruh kurma, ada yang naruh airnya, ada yang waktunya makanan-makanan yang dipakai untuk takjil tersebut. Nanti kalau sudah duduk semuanya megang kurma satu-satu, kurma yang dipegang ini bukan untuk dimakan, bukan, tapi dikasihkan ke sebelahnya. Kita ngambil dari sebelah ngasih lagi, ngambil sebelah. Biar apa? Biar kita menjadi sebab datangnya atau menjadi sebab dari seseorang itu berbuka. Walaupun bukan milik kita, walaupun bukan dari kita, tapi kita pengen nyari sebab-sebab yang membuat mereka ini berbuka agar dapat pahala puasanya orang-orang yang berbuka dengan sebab kita melakukan sesuatu kepada mereka. Jadi walaupun yang kita berikan itu cuma sebiji kurma, saya bisanya ngasih sebiji kurma, saya bisanya ngasih kue kering 1, saya bisanya ngasih aqua botolan 1 misalkan, maka pahalanya orang yang berpuasa tersebut kita dapat pahalanya dia. Dan pahala puasa setiap orang kan beda-beda, gitu. Setiap orang punya pahala beda-beda. Orang di tempat tertentu beda pahalanya. Orang dengan kriteria tertentu juga berbeda pahalanya. Waktu tertentu juga berbeda pahalanya. Ada orang yang menjadikan waktu puasanya ini full dengan manfaat-manfaat. Kayak Habib Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang kitab Sulamut Taufik yang saya baca setiap Kamis pagi niku, pengarangnya kitab tersebut, beliau itu salah seorang ulama yang ibadahnya itu luar biasa. Dikatakan setiap harinya beliau punya wiritan baca la ilaha illallah 10.000 kali.
alhamdulillahnya 10.000 kali, subhanallahnya 10.000 kali, nggih, la ilaha illallahnya 10.000 kali, ngatamkan Al-Qur'an rata-rata 3 hari sekali hatamnya, nggih. Senengane puasa, senengane sedekah. Dikatakan beliau setiap kali menjelang masuk Ramadan dikumpulkan anak-anaknya, nggih. Dikumpulkan anak-anaknya, nanti ditanya satu-satu, kamu pengen nambah apa? Anak pertama misalkan, Kak, kamu pengen nambah apa? Nanti Ramadan pengen nambah ibadah apa? Anaknya yang pertama, saya mau nambah hataman ya. Tahun kemarin saya hatam sekali, ini tahun ini pengennya dua kali. Yang satu, saya pengen hadir majelis di sini ya. Aku pengen hadir majelis di sini, pengen. Yang satunya lagi, saya pengen nambah sholawat saya pengen nambah tahlil saya pengen nambah bacaan Al-Quran saya, macam-macam jawabannya mereka. Maka setelah itu beliau nangis, ditanya sama anaknya, kenapa ya? Nggih, ada ndak di antara kalian yang mau jual waktunya sama ayah? Nggih, karena sudah ndak ada waktu lagi dari setiap hari-hari ayah ini yang bisa dimasuki tambahan ibadah. Wes ndak iso neh, ada ndak yang mau jual waktunya kalian. Jadi itu untuk memahamkan kepada anak-anaknya betapa berharganya Ramadan dan betapa berharganya ibadah di setiap detik yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Seperti itu. Nggih, bisa pahala puasanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dibandingkan sama pahala puasanya kita? Nggih, yang isu leha-leha dhisik, kan nggak masak, kan nggak bikin sarapan, nggih, leha-leha dulu sambil dengarkan opo radio, nanti duhaannya berapa? 2, lah enggak gitu 4, pol-pole 8, nggih. Habis itu leha-leha lagi sampai duhur, istirahat, nggih. Habis duhur istirahat, habis asar baru masak-masak. Bisa sama pahalanya sama anak-anak pesantren yang paginya dipakai ngaji, siangnya pakai ngaji, waktu duhanya dipakai ngaji. Bisa sama pahalanya? Enggak bisa. Bisa sama pahalanya sama orang-orang yang aktivitas fisiknya itu tetap berjalan, seperti orang-orang yang kerja di badan sosial atau seperti dokter yang ngobati pasien, kan enggak kenal, nggih. Dokter enggak buka, kenapa? Lagi puasa, enggak bisa. Wis lara kaya ngene terus ndak ditangani gimana, Dok? Nggih, bisa. Pahalanya luar biasa itu, dan mereka itu mereka lakukan sambil mereka berpuasa. Bisa pahalanya sama, nggih. Maka ndak bisa, nggih. Maka begitu kita ngasih, istilahnya menyiapkan berbuka untuk orang-orang yang semacam itu, untuk orang-orang yang Ramadannya itu diisi dengan ibadah-ibadah, yang Ramadannya diisi dengan pemahaman-pemahaman yang indah, yang Ramadannya diisi dengan mengharapkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat pahala puasanya mereka. Nggih, jenengan sebagai orang tua, anak-anak yang jenengan siapkan, suami yang jenengan siapkan puasanya, istilahnya bukanya mereka, jenengan dapat pahala mereka semuanya. Nggih, dapat pahalanya semuanya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu hal, 4 hal, nggih, 3 hal yang paling identik dari puasanya orang-orang soleh terdahulu, yang nambah pertama adalah sedekahnya, nggih. Bahkan kalau kita nanyanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Tidak ada orang dermawan seperti dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau sedekah dihabiskan semua hartanya, nggih. Jadi beliau itu hampir tidak pernah memiliki harta yang disimpan, tidak pernah. Bahkan bukan cuman hampir, tidak pernah punya harta yang disimpan. Begitu beliau menang peperangan, dapat harta luar biasa banyak, dapat kambing-kambing, dapat onta-onta, dapat sesuatu yang harta yang luar biasa banyaknya, dibagikan waktu itu juga. Bahkan tidak mikir, ada satu orang dikasih onta 4.000. Datang lagi, minta lagi, dikasih 1.000. Datang lagi, minta lagi, dikasih 1.000. Datang lagi, minta lagi, dikasih 1.000. 1.000 onta. Nggih, lek dibandingkan harganya sama sekarang, ini kayak sedekah 4.000 sepeda motor. Nggih. 4.000 nambah 1.000, dikasih 1.000 sepeda motor naik. Dikasih, minta lagi, dikasih lagi 1.000. Ada orang sedekah dengan cara yang semacam itu? Enggak ada.
kalau bukan Rasulullah SAW. Bahkan pernah di suatu Ramadan beliau bersedekah kepada satu orang. Ada satu orang datang kepada Nabi menyatakan untuk masuk Islam, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung dikasih hadiah sama Rasulullah, wahai engkau, tak kasih kamu hadiah kambingku yang ada di lembah fulani. Jadi ada kambingku di satu lembah. Lembah itu bukit, jadi bukit, bawahnya bukit itu. Dia dikira sama dia paling kambingnya berapa? 10, apa 20, apa 30. Didatangi lembah tersebut, ternyata kambingnya itu memenuhi kaki bukit. Jadi bukit itu sak kupengan, ada kambing di sekitaran bukit tersebut, disedekahkan kepada laki-laki tersebut. Seneng luar biasa, kayak ketiban nggak karu-karuan gitu, dapat harta yang luar biasa banyaknya. Dibawa pulang itu kambing-kambing ke kampungnya dia, ke rumahnya dia, langsung teriak-teriak di jalan kampungnya mengatakan ayuhan nas aslimu, wahai orang-orang, melbu Islam kabeh, fa inna Muhammadan qad tasaddaqa bi sadaqati rajulin lam yakhshal faqr abadan. Karena Muhammad telah bersedekah, karena Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang bersedekah dengan harta yang seperti sedekahnya seseorang yang tidak takut fakir sama sekali. Diberikan semuanya. Tapi kalau putra-putrinya yang minta, Sayyidah Fatimahuz Zahra yang datang, Mbak, katanya dapat kambing banyak. Ini suami saya pengen sate kambing. Suami saya pengen dimasakin kambing dibakar, di barbeque atau apa. Suami saya lagi ngidam kambing wahai ayah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah, nazalani Jibril al-an. Malaikat Jibril baru saja pergi dari sisi saya barusan, dan dia mengajarkan kepada saya satu kalimat. Satu kalimat, apa itu bah? Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahiman bil masakin wa ya arhamar rahimin. Pujian kepada Allah Ta'ala, wahai zat yang maha awal dan maha akhir, ya awwalal awwalin wa ya rahiman bil masakin, wahai zat yang maha kasih dengan hamba-hambanya yang miskin, wahai zat yang maha kasih dengan hamba-hambanya yang butuh pengasihan. Jadi dikasih 5 kalimat ini, dan Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, amatardo bil akhirah minad dunya, apa kamu memilih tentang perkara dunia ketimbang perkara akhirat, wahai Fatimah? Maka pakai doa ini, lakukan setiap kali kamu selesai sholat. Pulang ke rumah, ini suaminya bayangannya bawa nggak kambing satu, nggak, cuman mungkin 1 kilo atau 2 kilo buat nyate-nyate bersama keluarga, sama cucu-cucunya Nabi, sama putrinya Rasulullah SAW. Maka begitu datang Sayyidina Ali mengatakan, ya Fatimah, ainal ghanam, ya wahai Fatimah, mana ini dagingnya, mana wahai Fatimah? Maka Rasulullah mengatakan, ya Ali, kharajtu bid dunya wa utika bil akhirah. Saya keluar nyari dunia dan saya kembali dengan membawa perkara akhirat. Apa itu, wahai Fatimah? Saya diajari sama abah saya, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahiman bil masakin wa ya arhamar rahimin. Kita pakai, kita baca setiap kali selesai salat. Amatardo ya Ali, ridho enggak kamu wahai Ali, daging atau istilahnya makanan yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan kemarin, kita apakah sebanding dengan kalimat yang diajarkan sama Rasulullah SAW? Maka Sayyidina Ali mengatakan, lah, raditu, saya ridho kamu keluar nyari dunia dan datang membawa perkara akhirat yang abadi. Istilahnya dipahamkan sama Nabi, makanan itu kalau tentang urusan makanan, nggak ada kambing bisa makan lontong gitu, nggak ada lontong bisa makan nasi, nggak ada nasi bisa makan roti, nggak ada roti bisa makan telo, nggak ada telo bisa makan jagung. Istilahnya urgensi dari makanan itu cuman biar kenyang,
Nggih. Tapi sesuatu yang kita makan ini kalau kita nikmati paling rasanya cuma nyampe sini. Nggih. Ridho kita jual perkara yang begitu sedikit, begitu hina, begitu sebentar, begitu ndak ada artinya di sisi Allah Ta'ala dengan sesuatu yang akan abadi kita dapati. Nggih. Yang pahalanya akan nyampe ke akhirat kita, yang perkaranya akan menyelamatkan tentang akhirat kita. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di awal pertama Ramadan itu kita baca doa tersebut, Allahu Akbar, Allahumma ahillu alaina bil amni wal iman wassalamu wal islam rabbi wa rabbak Allah. Setelah itu sempatkan baca surat Al-Fatah. Baca surat Al-Fatah di awal pertama bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.